Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mujib Tahid. Saya mahasiswa PPG batch 2 kelas 28 tahun 2024-2025. Pada hari ini tanggal 28 Januari 2025. Saya siap untuk melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya hari ini apakah tadi pagi sudah mandi? Sudah. Apakah hari ini tadi semuanya sudah sikat gigi? Sudah. Tadi pagi apakah anak-anak sudah sarapan pagi? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, yang belum diusahakan setiap pagi sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu supaya apa? Ketika waktu pelajaran perutnya gak keroncongan, kruyuk kruyuk kruyuk. Nah, gitu. Kalau perutnya keroncongan atau perutnya lapar, ketika pelajaran akhirnya apa? Tidak konsentrasi, terus malas, terus buru-buru kepengen istirahat. Karena apa? Karena perutnya lapar. Oleh sebab itu diusahakan meskipun sedikit ketika pagi kita usahakan untuk menyempatkan yaitu apa? Sarapan pagi. Siapa tadi yang sarapan pagi angkat tangan? Oh, sarapan pagi. Oh, banyak. Separuh ya, separuh sarapan, separuh nggak sarapan. Nggak apa-apa. Jadi semoga untuk besok dan seterusnya diusahakan sarapan. Dan yang enggak sarapan tak doakan tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong ketua kelas Mas April dipimpin untuk berdoa. Suara yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya hari ini masuk apa tidak? Masuk. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, setelah berdoa kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Anak-anak bisa berdiri menghadap ke papan tulis dan tangan kanan ada di dada masing-masing ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali anak-anak. Baik, saya cek kehadirannya dulu anak-anak ya. Yang pertama, Joshua hadir, Azril, terus Afka, April hadir, Zahra, Rizky, Biba hadir, Reni, Embun, Yildan. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya sehat. Ada yang sakit? Enggak. Kalau nggak ada yang sakit, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena kesehatan itu sangat penting. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan, bisa bersekolah, bisa datang ke sekolah dengan penuh semangat. Karena orang yang nggak sehat ya, banyak orang yang di luar sana sedang sakit, tidak bisa melaksanakan aktivitas. Oleh sebab itu, kita yang hari ini diberi oleh Allah kenikmatan berupa kesehatan, ini saya ingatkan sekali lagi, sangat penting nak. Ya, sangat penting benar-benar kesehatan. Oleh sebab itu, marilah kita jaga dengan baik dan wajib kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga dengan menjaga kesehatan. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau hanya jasmaninya saja yang sehat, belum tentu bisa datang ke sini. Bisa menggok ke pasar ya, ke Damaian, bisa menggok ke Randegan, karena jiwanya tidak sehat. Ya, kadang jiwanya yang tidak sehat itu orangnya biasanya ada di rumah sakit jiwa, didandani jiwanya ya, atau disebut setengah rolas atau apa, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Awalnya sehat, badannya sehat, tetapi pikirannya tidak sehat. Maka sekali lagi kita wajib bersyukur, jasmani kita sehat, rohani kita sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, agar kita semangat, coba dites Pak Tahi dulu. Tepuk satu. Tepuk satu bilang apa? Tepuk dua. Kalau tepuk tiga, ayo, ada yang semangat, ada yang konsentrasi. Tepuk tiga itu apa? Semangat. Tepuk tiga. Oke. Tepuk empat. Pintar. Tepuk lima. Pintar. Semuanya siap belajar ya? Siap. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu satu, menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, membuat karya ya tentang sifat Rasul. Terus menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Yang kelima,
meyakini adanya Rasul atau utusan Allah. Yang keenam, menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Nah, baik anak-anak, dilihat di depan ya. Yang pertama kita akan belajar tentang apa? Makna iman kepada Rasul. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Pak Tahid mau tanya dulu. Pelajaran yang kemarin tentang apa? Surat At-Tin. Nah, surat At-Tin artinya apa? Pinter, artinya buah tin. Surat At-Tin diturunkan di kota mana? Kota Mekah, betul. Surat At-Tin ada yang hafal? Ayo, hafal surat At-Tin semuanya? Hafal. Oke, coba kita baca pelajaran yang kemarin, yaitu tentang surat At-Tin bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisyallahu bi ahkamil ini. Nah, ya, semuanya bisa ya? Bisa. Oke, kalau semuanya sudah bisa tentang surat At-Tin, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Rukun iman ada berapa? 5, sebutkan. Rukun iman kok 5? 5 apa 6? Nah, 5 apa 6? 5. Coba yang nomor 1 apa? Allah. Yang kedua? Kepada? Ayo, yang kedua. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, kitab Allah. 4, pada Rasul. 5, enam, pinter. Berarti beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keberapa? Pinter. Rukun iman yang keempat. Siapa yang tahu Rasul-Rasul Allah ada berapa jumlahnya? 25. Ada jawaban yang lain selain 25? Nggak ada. Semuanya sepakat? Jumlah Nabi dan Rasul Allah ada 25. Nah, sekarang dilihat di papan ya. Tahukah kalian apakah iman itu? Ayo, iman itu apa? Percaya. Betul. Ada lagi? Ada. Ya, betul. Iman adalah percaya atau yakin. Pintar. Nah, yang kita pelajari pada hari ini yaitu iman itu kamu atau kalian harus percaya kepada Allah, malaikat, kitab yang diturunkan oleh Allah, terus Rasul, terus hari kiamat, terus qada dan qadar atau takdir yang baik atau yang buruk. Itu harus kita imani atau kita harus percaya. Nah,
Selanjutnya, iman kepada Rasul. Berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah, benar-benar utusan Allah, yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa ada istilah Nabi dan Rasul? Apakah keduanya memiliki persamaan atau perbedaan? Kira-kira Nabi dan Rasul itu sama atau berbeda? Ayo, Nabi dan Rasul itu sama atau berbeda? Ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Berbeda. Kalau Nabi, kalau Nabi diutus oleh Allah ke dunia untuk mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul, seorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyebarkan ajarannya. Paham ya? Jadi perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya dan umatnya. Gitu ya. Contohnya, Rasul contohnya siapa, Pak? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa kitab Al-Quran. Untuk Nabi Muhammad sendiri apa? Untuk umatnya. Untuk Nabi Muhammad dan untuk umat. Berarti Nabi Muhammad termasuk Nabi atau Rasul? Rasul atau utusan Allah. Jadi Nabi yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri itu namanya Nabi. Kalau untuk dirinya dan umatnya disebut Rasul. Nah, anak-anak, tadi sudah dijawab. Nabi dan Rasul jumlahnya 25. Betul. Apakah anak-anak hafal? Hafal. Coba saya contohkan dulu ya. Di depan ini ada 25 Rasul. 25 Rasul ini harus kita hafalkan ya, karena beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, di sini kita membacanya dengan menggunakan nada lagu Balonku. Supaya kita cepat hafal, kita pakai nyanyian. Ya, dicontohkan Pak Tahir dulu ya, diperhatikan. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Bisa? Nah, coba sekarang Pak Tahir bersama anak-anak. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, pintar, terus Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Supaya hafal sekali lagi. Adam, Idris, Nuh, Hud. Yang suaranya keras dapat hadiah. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib.
Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, pintar, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Bisa ya? Pinter, semuanya nyanyinya bagus. Sekarang saya lombakan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nyanyinya ini nanti diberi nilai oleh Pak Tahid. Dimulai dari kelompok yang paling tenang. Kelompok yang paling tenang yaitu kelompok 2. Silakan dimulai kelompok 2. Nyanyikan 25 Nabi dan Rasul. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 diberi Pak Tahid nilai 90. Sekarang kelompok yang lebih bagus dari kelompok 2 ada nggak ya kira-kira ya? Kelompok 3. Kelompok 3 coba. 1, 2, 3. Adam, oke. Pintar, terus. Musa, Harun, Ilyasa, pintar. Yunus, Zakaria, oke. Isa, nah, pintar. Itu tadi penampilan dari kelompok 3. Nilainya adalah 87 ya. Kurang 2, yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 gaspol. 1, 2, 3. Oke. Pintar, terus. Ismail, Yusuf, Ayub, dan Su'ab. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Pintar. Sulaiman, Ilyasa, Oke, kelompok 1 nilainya adalah 90,5. Sekarang kelompok 4. 1, 2, 2,5. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'ab.
Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 4 yang mendapatkan nilai 87. Nah, jadi yang juara 1 ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini juara 2. Kelompok 3 87 ya tadi ya. Sama ya. Wes nggak apa-apa. Yang penting semuanya semangat. Dan juga ini kalau dibaca diulang-ulang, nak dinyanyikan diulang-ulang, akhirnya apa? Sampean dengan sendirinya hafal. Jadi nggak perlu sampean itu menghafalkan apa sampai pusing ya menghafalkan 25 nabi, tapi dengan nyanyian kalian akan dengan sendirinya hafal. Ya, dengan mudah sampean akan hafal 25 nabi dan rasul. Coba sekarang saya tes. Silakan dinyanyikan bersama. Tulisannya ditutup oleh Pak Tahid. 1, 2, 3. Ismail, Yusuf, Musa, Harun, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, mudah apa sulit? Mudah. Apa ya? 25 nabi dan rasul ya. Apa? Coba 1 nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Kifli, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Shallallahu Alaihi lengkap 25 nabi. Dengan lagu hanya diulang beberapa kali kalian sudah hafal. Hebat semuanya. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Amin ya robbal. Oke anak-anak. Nah, itu tadi 25 nama-nama nabi dan rasul. Nabinya umat Islam siapa, nak? Nabi Muhammad. Terus nabi yang mendapatkan ujian dari Allah berupa banjir bandang yang besar, nabi siapa? Yang membuat kapal besar? Nabi Nuh, pintar. Nabi siapa yang mempunyai tongkat bisa jadi ular? Ayo, tongkatnya bisa jadi ular? Musa, pintar. Nabi siapa yang bisa membelah lautan? Dengan tongkatnya air dipukul, membelah. Nabi Nabi Musa. Nabi siapa yang Nabi siapa yang dibakar 40 hari 40 malam tidak hangus? Pintar. Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus nabi siapa yang diturunkan dari surga karena makan buah huldi? Nabi Adam. Siapa istrinya Nabi Adam? Ayo. Siti. Istrinya Nabi Adam adalah Siti Hawa. Pinter Joshua. Siti Hawa. Itu Nabi Adam dan Siti Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang pertamanya itu hidup di surga, terus dilempar ke dunia karena melanggar larangan Allah satu saja, yaitu memakan buah kuldi. Akhirnya padahal Nabi Adam itu belum sampai perut loh, nak.
buah kuldinya masih di tenggorokan. Makanya anak laki-laki itu tenggorokannya kalau kalian sudah besar itu kayak ada salaknya ya. Itu kenapa? Itu sejarahnya dulu karena Nabi Adam maem belum sampai perut. Dari sini Allah sudah marah, manusia dilempar ke dunia. Nabi Adam karena apa? Janjinya kalau di surga itu nggak boleh makan buah kuldi, tapi digoda oleh siapa? Iblis. Akhirnya mau makan buah kuldi. Belum sampai perut, sampai tenggorokan sudah dilempar ke dunia. Makanya, nah, laki-laki ada kayak biji salak ya. Gitu. Oke. Terus tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW juga Rasul-Rasul yang lain adalah manusia biasa seperti kita. Nah, Nabi dan Rasul itu juga sama seperti kita, sama-sama manusia. Terus apa yang membedakan Pak Tahir? Mereka ya butuh makan, butuh minum, punya keluarga, punya anak, punya istri. Mereka juga bekerja. Nah, itu Nabi dan Rasul. Jadi sama seperti kita ya. Kita kan butuh makan ya. Oke, nanti kalau istirahat makan ya, setuju? Oke. Terus, pernahkah kalian mengidolakan seseorang? Bisa mengidolakan artis, ya. Kadang ada yang mengidolakan atlet sepak bola, gitu ya. Ada yang mengidolakan seperti presiden. Nah, ada yang mengidolakan seperti ini apa? Atlet, pemain sepak bola. Ada yang mengidolakan ini. Pak Tahu juga ini soalnya. Kalau main bola bagus ya. Nah, ada yang mengidolakan apa? Biasanya ada anak perempuan itu suka drakor gitu ya. Terus mengapa kalian mengidolakan mereka? Entah itu presiden, entah itu atlet, pemain bola atau artis. Mengapa kalian mengidolakan mereka? Karena apa? Kok kalian mengagumi? Nah, biasanya kan karena kebijaksanaannya ya. Beliau itu dermawan. Terkadang kalian menilai karena gantengnya, karena cantiknya, kadang gitu ya. Terus kalian mengidolakan itu karena mungkin dari kebaikannya dan lain-lain. Nah, yang jelas kita mengidolakan seseorang itu yang jelas terlihat sesuatu yang baiknya. Ya apa tidak? Padahal yang paling utama kita harus mengidolakan para rasul. Kenapa kok kita harus mengidolakan para rasul? Nabi dan Rasul memiliki akhlak yang baik. Loh, Nabi Muhammad dan juga rasul-rasul yang lain itu menjadi utusan Allah karena apa? Ini akhlak yang baik. Nabi Muhammad jadi manusia yang mulia dikenang sampai hari ini karena akhlaknya yang baik. Disakiti orang tidak pernah membalas. Dilempar batu sama orang kafir tidak pernah membalas, malah didoakan. Kalau kita ada teman kita nggak sengaja melempar penghapus, biasanya tukaran, gitu ya. Rasulullah punya akhlak yang baik, makanya Rasulullah atau Nabi Muhammad sampai hari ini itu dimuliakan oleh semua orang. Oleh sebab itu kalau kalian kepengen menjadi anak yang selamat dunia dan di akhirat dan juga anak yang mulia, maka kalian harus punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik contohnya apa? Memaafkan. Terus apa lagi? Tolong menolong, tidak suka marah, suka membantu orang lain. Terus apa lagi? Sopan terhadap orang yang lebih tua, sopan kepada teman, ngomongnya sopan ya, cara bicaranya sopan dan perilakunya sopan dan lain sebagainya. Dengan akhlak yang baik, maka kalian menjadi anak yang selamat. Gak mungkin sampean itu lewat di depan orang tua, amit pak,
langsung dijeglang, nggak mungkin ya. Tapi kalau sampean lewat di depan orang tua lagi makan, sampean lari, piringnya kena kaki sampean, tawang. Nah, bisa sampean diikat, diklonyeng, nah, ini ya. Kenapa? Karena tidak sopan, gitu ya. Jadi akhlak yang baik akan menyelamatkan kita atau akan membuat kita menjadi anak yang selamat dunia hingga nanti sampai di akhirat. Nah, Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan atau sebagai contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Suri tauladan itu apa, Nak? Suri tauladan adalah contoh. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Nabi itu menjadi suri tauladan atau contoh bagimu. Bagimu itu maksudnya siapa dalam Al-Quran? Bagi umatnya. Kita termasuk umatnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kita sebagai umat Rasulullah atau Nabi Muhammad, kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Terus Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat-sifat atau sifat wajib. Yang pertama, sidik. Sidik artinya jujur. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablek. Tablek artinya menyampaikan. Yang keempat, fatona. Fatona itu cerdas. Oke. Sekarang supaya kita mudah hafal dan paham, kita pakai tepuk aja ya. Tepuk sifat Rasul. Sidik, amanah, dipercaya, tablik, menyampaikan, cerdas. Nah, sekali lagi, tepuk sifat Rasul, sidik, amanah, dipercaya, tablik, menyampaikan, pintar. Sidik artinya apa, anak-anak? Kalau amanah, kalau tablik, kalau fatona, cerdas. Baik. Sekarang yaitu tugas kelompok. Nah, tugas kelompok nanti anak-anak dibagikan Pak Tahid LKPD masing-masing kelompok ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini nanti tugas kelompoknya yaitu kalian harus menemukan dari huruf acak ini sampai cari 10 nama Rasul yang ada di dalam kotak ini ya. Nah, nanti kalau sampai menemukan, sampai tarik garis. Misalkan ini saya contohkan ini Ibrahim, lah ditarik garis seret gitu. Kalian saling kerjasama antar satu kelompok. Paham? Oke, saya bagikan LKPD ini ke kelompok yang paling tertib, paling tenang, dan dirinya paling bagus. Kelompok 1 tadi juara 1. Kelompok 2. Kelompok 3, 4 tadi nilainya sama, bareng di kayak Nah, anak-anak, kalau sudah dibagikan LKPD-nya, maka alat tulis dan buku tulis dikeluarkan. Setelah itu silakan bekerja sama untuk mencari. Ayo buku tulisnya dikeluarkan dulu.
buku tulis. Ada salah satu kelompok yang mencatat hasil temuannya.
Semuanya sudah, ada yang sudah selesai? Pintar. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Pintar, pintar, pintar. Kelompok 2? Pintar. Kelompok 3? Sip kerjasamanya. Kelompok 4? Belum. Kurang berapa? Kurang 1. Ayo, nggak apa-apa, semangat. Kurang 1. Cari, bisa ke bawah, bisa ke samping, bisa ke atas. Yo, nggak apa-apa, dicari kurang 1. Sudah? Pintar. Coba kelompok 1 dulu ya. Sudah dapat 10? Nah, sekarang LKPD-nya dibawa ke depan beserta hasil temuannya. 10 nabi itu, nabi siapa saja yang sampai temukan dalam huruf campuran ini. Silakan maju 2 anak, 1 bawa LKPD, 1 bawa buku tulis. Apa? Enggak apa-apa. Silakan maju ke depan. Ya. Ya, ini dari kelompok 1 ya. Perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil temuannya dari tulisan abstrak yang ada di LKPD. Sebutkan nomor 1. Nabi siapa? Ya, terus Sulaiman, terus Adam, terus ya. Nomor 5 Ismail. Nomor 6 Ibrahim. Nomor 7 Yunus. Nomor 8 Musa. Nomor 9 Yusuf. Terus Nomor 10 Isa. Pas, lengkap 10. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh duduk kembali. Ayo kelompok 2, apakah sudah lengkap pencariannya? Sudah. Perwakilan 2 anak ya yang maju. 1 bawa LKPD, 1 bawa buku tulis. Silakan maju ke depan. Nah, ini kelompok 2 ya akan menyampaikan hasil temuannya dari LKPD. 10 nama nabi. Nomor 1 Adam. Nomor 2 Ibrahim. Nomor 3 Ismail. Nomor 4 Yusuf. Nomor 5 Musa. Nomor 6 Muhammad. Nomor 7 Sulaiman. Nomor 8 Nuh. Nomor 9 Yusuf. Nomor 10 Isa. Oke, betul. Lengkap 10 ya. Pintar. Nah, sekarang kelompok 3 apa 4 dulu ya. 3 dulu lah. Ya, 3 dulu. Siap ya, maju ya. 2 anak. Silakan maju ke depan. Dipegang, nggak usah dekat mulut malah. Ayo. Kelompok 3, hasil temuannya dari LKPD 10 nama nabi, yaitu Nomor 1 Adam. Nomor 2 Nuh. Nomor 3 Ismail. Nomor 4 Ibrahim. Nomor 5 Muhammad. Nomor 6 Sulaiman. Nomor 7 Yunus. Nomor 8 Musa. Nomor 9 Yusuf. Nomor 10 Isa. Oke, terima kasih. Itu tadi kelompok 3. Sekarang kelompoknya Mas Wildan, yaitu kelompok 4. Siapa yang mewakili Dan? Ya, 2 anak maju, Mbak Embun dan Mbak Angel. Silakan ke depan. Kelompok 4 akan menyampaikan temuannya dari LKPD 10 nama nabi, yaitu 1 Adam, 2 Ibrahim, 3 Muhammad, 4 Nuh, 5 Yusuf, 6 Sulaiman, 7 Ismail, 8 Musa, 9 Yusuf, 10 Isa. 10 Isa. Iya.
Oke, jadi sudah lengkap ya 10, boleh duduk kembali. Oke, semuanya sudah menemukan 10 nama Rasul di dalam kotak yang hurufnya ini dicampur ya. Jadi kalian sudah mengerjakan dengan baik. Tadi ada yang namanya Nabi Isa. Ada ya namanya Nabi Isa ya? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi mana Nabi Adam? Mana Nabi Adam? Ini. Oh iya Adam. Oke, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman. Mana Sulaiman ya? Nomor 2 dari bawah. Sulaiman. Oke, terus. Nabi Isa di mana Nabi Isa? 3 dari samping. Isa, betul. Terus Yunus. Nah, Yunus. Terus mana Ismail nak? Atas nomor 3 Ismail, betul. Terus Yusuf di mana Yusuf? Oh ini ya Yusuf. Terus ada lagi yang belum? Musa. Mana nak? 2 dari samping. Oh ini ya Musa. Terus ada lagi? Sudah lengkap 10. Alhamdulillah anak-anak jadi sudah paham. Dari pencarian 10 nama Rasul ini setidaknya kalian sudah tahu di antara 25 nabi itu ada 10 nama nabi dan rasul yang ada di kota ini, dan kalian mengerjakannya dengan baik. Mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, itu tadi tugas kelompoknya. Nah sebelum pelajaran ini kita tutup, Pak Tahir mau menilai formatif ya. Jadi latihan formatif, anak-anak mengerjakan secara individu sendiri-sendiri dari pelajaran hari ini. Yang Samen ingat yaitu dibuktikan dengan mengerjakan soal formatif yang ada di papan. Ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Buku tulisnya dikeluarkan. Pakai nggak apa-apa. Dikasih nama terus tanggal 28 ya. Tanggalnya 28. Sama apa? 28 Januari 2025. Nama, nomor absen tulis di atas ya.
Baik anak-anak, semuanya sudah mengerjakan ya? Nah, jangan lupa nama, nomor absen. Ya, yang sudah bukunya bisa dikumpulkan di mejanya Pak Guru. Beserta dengan LKPD-nya tadi ya. LKPD-nya ditulis nama kelompoknya. Kelompok berapa LKPD-nya? Ya, LKPD-nya ditulis kelompok berapa, anggotanya siapa saja ditulis. Sudah bukunya dikumpulkan? Oh belum. Dikumpul, yang sudah dikumpulkan di mejanya Pak Tahir nggak apa-apa. Jadi satu kelompok ya. Jadi satu kelompok. Jadikan satu kelompok. Ya. Beserta LKPD-nya dikumpulkan. Oke, terima kasih. Kelompok 4 belum. Kelompok 4. Nah, atas ini. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan soal formatif di materi ini. Selanjutnya yaitu refleksi atau kita mengulang ya apa yang kita sampaikan pada hari ini, yang disampaikan Pak Tahir pada hari ini, yaitu pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan intinya yaitu Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan. Teladan apa tadi? Contoh ya bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Salah satu contoh teladan Rasul apa saja tadi? Amanah atau apa, dapat dipercaya. Terus sidik apa tadi? Jujur. Kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari harus jujur. Terus apa lagi? Fatona, cerdas, pintar. Terus apa lagi? Ada 4 sifatnya Rasul. Amanah, fatona, tabligh, sidik. Sidik artinya amanah artinya dapat dipercaya. Fatona cerdas, tabligh menyampaikan. Alhamdulillah anak-anak sudah paham pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Tahir, apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang berkah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Pak Tahir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuan, tenang-tenangan ya.